Kalian harus bersabar dan fokus aja ke karya kalian ya. Karya itu sangat penting buat diri kita, karena hidup tidak ada karya itu sangatlah hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini ya. Saya kembali lagi untuk memberi arahan buat youtuber pemula yang saat ini lagi berjuang untuk menuju persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalian harus bersabar dan fokus aja ke karya kalian ya. Karya itu sangat penting buat diri kita, karena hidup tidak ada karya itu sangatlah hampa. Kalian harus bersabar dan fokus aja ke karya kalian ya. Karya itu sangat penting buat diri kita, karena hidup tidak ada karya itu sangatlah hampa. Kalian harus bersabar dan fokus aja ke karya kalian ya. Karya itu sangat penting buat diri kita, karena hidup tidak ada karya itu sangatlah hampa dan langka. Jadi menurut saya kalau yang berkarya itu harus jadiin hobi, supaya hobi kita tuh kalau kita melakukan hobi tidak pernah mengandung namanya capek. Jadi yang bikin konten YouTube itu kalau yang kebanyakan ngeluh itu bukan berkarya, tapi itu kebanyakan ngejar duit. Ya kalau kita berkarya ngejar duit itu susah. Contohnya aja kita kerja. Jadi kerja itu kalau kita lihatnya duit, kita nggak bakalan sukses. Insya Allah kalau kita kerja itu, kalau kita fokus bekerja, hasil itu biar orang yang menilainya atau enggak atasan kita yang menilainya. Harus kita fokus dan bekerja keras untuk kedepannya dan untuk disukai sama bos. Jadi intinya gitu aja. Jadi kita terus bekerja, rajin gak nih orang nih. Jadi kita nggak segampang kayak memberikan telapak tangan ya hidup ini. Jadi kita butuh proses, butuh tahapannya biar ada kenangan lah intinya, biar ada ada momen kita susahnya, dan biar ada cerita gitu ya. Mau di channel YouTube kah, mau di kerjaan kah, sama aja. Intinya kita harus kerja terus biar orang yang menilai. Itu kalau suka tidak sukanya terserah orang yang menilai. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita harus rajin dan fokus. Kita lihat diri kita sendiri, apa nih tujuannya. Kalau tujuannya duit itu nggak bakal berhasil. Insya Allah nggak bakal berhasil, yakin. Kalau kita kerja ngambil hikmahnya atau enggak ngambil ngambil ilmunya lah gitu, pasti kedepannya tidak akan kecewa hasilnya. Begitu kalau yang di dunia itu juga begitu, kayak seperti usaha, kita sabar. Mungkin saat ini ya kita sepi, terus kita harus fokus juga ke video kita, takut ada yang kurang apa gitu ya. Mungkin kalau pertama ya mungkin jelek lah gitu ya,
karena bukan apa namanya, bukan ahli lah bikin video, ngedit video gitu ya. Cuman kita ahlinya gitu ya, apa namanya, kayak kerja sehari mungkin di sini mungkin iseng lah, tapi iseng itu jadiin lah karya. Karena saat kita lenggang itu, lenggang waktu ya, saat kita selesai pekerjaan pokok kita itu santai, kan itu namanya free ya. Jadi apa nih peluang waktu di sini? Megang HP ya, kalau mau HP harus dimanfaatin. Kalau kita manfaat, misalkan kita lagi nganggur pengen dapat duit, atau kalau pengen kerja lagi, itu sama aja bohong. Kan intinya kalau kita sudah kerja itu di pokok itu ya kita kan santai. Jadi kalau di sini mah mungkin karena iseng lah, tapi iseng itu bikinlah karya apa yang kamu ahlinya di HP, main apa jadiin apa, jadiin karya. Duit nanti dulu, duit kerja aja dulu, sesuaikan dulu kerja kayak gimana, kerja dulu pasti kan dapat duit. Jadi gitu. Jadi kita pembahasannya ke ini aja, kita langsung aja ke YouTube ya. Mungkin kalian semua orang tidak pernah, bukan tidak pernah ya, semua orang itu tidak semua tahu tentang ya pengaturan YouTube. Kalau misalkan ya masih sepi aja, mungkin kita belum ditakdirkan untuk sukses atau enggak untuk rame lah gitu ya, karena ya video kita kan mungkin ya masih ada kekurangan sedikit atau apa ya. Jadi kita ini sabar aja, yang penting kita udah setting udah bagus, udah semaksimal mungkin lah itu nyetingnya. Kalian kalau YouTuber ya pasti punya aplikasi yang lumayan, YT Studio. YT Studio itu pengaturan atau enggak fiturnya itu semuanya data-datanya lengkap sekali buat ini YouTuber ya. Situ itu mencakup semua data-data kita di YouTube. Jadi kita kalau buka YouTube Studio itu ada dashboard. Nah, dashboard itu banyak sekali menunya. Dashboard itu menunya yaitu dashboard, video, playlist, komentar, dan analitik. Jadi semua udah lengkap, semua di situ. Aplikasi-aplikasinya yang berdata-data kita di YouTube dah gitu, data konten kita. Jadi video di dashboard ini, kalau dashboard ya tampilannya seperti kita bisa melihat dulu ke video kita ya. Kita utamanya itu ya harus, kalau mau bikin konten kita lihat videonya kita dulu. Nah, pantas nggak nih, cocok nggak nih, suka nggak nih. Intinya kita ngeliat video aja kita sendiri bagus nih. Kalau ya saya sendiri ya belum bagus, mungkin ya belum punya peralatan atau nggak belum lihai lah gitu cara ngeditnya. Jadi saya saranin sih ya tahap demi tahap aja, nggak usah langsung ya, nggak bakalan kuat kalau kita langsung naik. Kita harus tahap, jadi ada turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu biasa, namanya kehidupan, roda itu berputar bro. Jadi kita nggak usah buru-buru untuk menuju sukses ya. Banyak orang kaya juga susah dulu, nggak ada yang sukses dulu lalu sukses lagi, nggak ada, susah dulu baru sukses gitu. Nah, jadi kita buka ke video, lihat dulu video-video kita itu sangat bagus atau enggak, cocok enggak gitu, tonton. Terus kita terutama itu ya harus ditonton oleh teman kita ya, atau enggak saudara-saudara kita ya di rumah, bagus enggak, menarik enggak gitu ya.
saya sendiri sih ke teman, cocok nggak nih, bagus nggak nih, tanya ada yang kurang, kata ya si apa aja lah, maklum namanya baru bisa bikin video ya, ini juga ide sebenarnya, nggak ide cuman dipaksain biar terbiasa. Jadi kita harus melihat video-video kita ke teman-teman, dinilai lah gitu sama teman-teman bagus enggak gitu ya. Dan juga kita harus yang keduanya itu melihat playlist itu untuk ini ya, kelompok video-video kita. Jadi misalkan kayak video tutorial nih ya, kita kumpulan aja tutorial, misalkan tutorial apa namanya, bikin thumbnail. Nah terus alur thumbnailnya gimana ini nama, terus warna ini aja apa namanya, menyangkut tentang thumbnail gitu ya, taruh aja di playlist ya, penonton tuh gampang nemuin ya, seperti itu ya. Kalau misalkan ramai atau enggaknya mungkin kita butuh kesabaran dari itu ya, jadi nggak segampang kita langsung sukses atau ramai gitu ya. Soalnya saya juga nemuin di grup-grup YouTuber itu baru 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan pengen sukses. Itu kesah ini orang kayak apa ya, kayak mikirnya duit aja. Emang yang hidup kita perlu duit, tapi kan kita harus kerja dulu. Kalau kita nggak kerja, nggak bakalan dapat duit. Ya, kalau kita kerjanya enak, nggak bakalan dapat duit. Sedikit duitnya kalau kerjanya enak. Kalau kita kerja keras, dapat itu nikmat. Beda ya kalau misalnya kerja keras sama kerja ringan itu. Kalau kerja ringan kita tuh rasanya tidak puas. Iya kayak apa ya? Kayak kurang menikmati lah gitu. Kalau kita kerja keras, kerja berat, kalau dapat duit meskipun sedikit itu puas banget. Jadi mungkin orang yang pengen cepat sukses itu pengen dipikirin itu duit aja. Saya saranin jangan, tidak boleh memikirkan duit. Jadi duit itu bisa dicari, tapi kan kita butuh usaha yang keras supaya kita dinilai sama orang. Dinilai sama orang itu penting banget buat diri kita sendiri biar bisa introspeksi badan kita sendiri, kinerja kita, atau semacam kayak aktivitas kita itu dilihat sama atasan kita. Begitupun di YouTube juga sama, dinilai dulu, diulang dulu, nggak mungkin langsung di subscribe, dilihat dulu channel ini. Misalkan ada nih, pasti nanti juga ke depannya adalah gitu satu video yang booming terus. Jadi kita harus mana nih yang baru, yang booming nih videonya, yang banyak penontonnya, pasti ada. Kita butuh kesabaran aja di sini, karena orang sukses itu butuh kesabaran ekstra bener. Saya juga di sini baru 4 bulan, saya nggak ngarepin kok. Cuman saya mah introspeksi video-video saya nih bagus banget gitu. Kalau masalah 4 bulan mah ya itu nggak penting. Yang baru cuy. Jadi kita harus baru 4 bulan itu harus sabar. Minimal ya, kalau enggak setahun atau enggak ya 2 tahun. Tapi kalau ya misalnya kayak usaha ya, itu minimal 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun itu ya. Kalau ya nggak jalan. Tapi kalau ya
pas-pas. Kita syukur kalau kita misalnya 5 tahun 6 tahun itu ya kita nggak bangkrut lah. Usaha sama di sini juga usaha untuk mengembangkan karya-karya kita buat disukai sama orang yang peminatnya, gitu aja sih. Jadi usahain ya kalian intro dulu video-video kita, lihat dulu ke saudara kita atau teman kita, kerabat kita, biar dinilai bagus enggak atau enggaknya. Terus kita kalau yang terus lagi kita ini ya ke itu namanya komentar. Usahain kalau komentar itu ya nggak usah, janganlah gitu ya, kayak misalkan subscribe ya channel saya, adalah pokoknya yang bertentangan dengan aturan YouTube lah gitu ya. Kalian pasti udah tahu aturan YouTube kayak gimana. Kebanyakan mungkin saya kalau kemarin juga udah ngomong, kebanyakan youtuber pemula itu yang baru mulai aktif di YouTube ya, itu cuma sekedar upload ya sudah, terus pemikiran itu nih YouTube nih boleh nih buat ini, buat penghasilan, dan ternyata setelah upload dia tuh kayak putus asa, terus asanya ngeluh. Ya kayak saya itu tentang sabar dulu ya, intro dulu semuanya, video kita, pengaturan kita harus dimaksimal mungkin. Namanya kita orang biasa, bukan artis, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, dan bukan Pak RT yang terkenal. Jadi sabar aja itu. Untuk channel-channel yang masih baru, terutama ini juga ya, terutama untuk saya sendiri juga, untuk introspeksi di video saya juga, mungkin tidak segampang membalikan telapak tangan untuk menuju sukses ya. Intinya itu bersabar aja ya. Di dunia YouTube ini sama aja kayak kita usaha, karena persyaratan hidup itu sekarang itu susah-susah gampang ya bagi kita. Kalau artis ya gampang, karena bisa kayak kita orang biasa ya susah. Kadang ada ini juga. Oke, mungkin cukup itu aja ya pembahasan malam ini, karena semua usaha itu butuh ini ya, butuh perjuangan, dan sukses selalu semuanya untuk channelnya, dan edit semaksimal mungkin. Jangan lupa di subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan curahan-curahan dan tentang YouTube dari saya. Mungkin di sini saya bukan ngasih saran atau ini ya, ini kita apa namanya, barang-barang saya gitu ya, barang-barang kita bikin, jadi mengulas pemikiran, jadi biar otaknya encer. Jangan